membuka acara ini, marilah kita mengucap basmalah. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Oding Alidin SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا Pembacaan intisab PW oleh Saudara Muhammad Fadli SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabillahi fil amal baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
wabarakatuh. Mohon izin Umum untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Pengurus Daerah Persatuan Umat Islam PWI Majalengka nomor 04 KPTS /9 2023 lampiran 1 perihal pelantikan Kepala Madrasah periode 2023-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut rahmat Allah yang Maha Kuasa, Pimpinan Daerah Persatuan Umat Islam PWI Majalengka tahun 2023 menimbang bahwa guna kelancaran proses belajar mengajar dan mengisi lanjutnya pelaksanaan pendidikan, pengelolaan dan pelaksanaan madrasah di lingkungan PWI diperlukan untuk mengangkat kepala madrasah yang telah atau habis masa jabatannya. Selanjutnya, demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, kami memberhentikan secara hormat kepala madrasah yang bersangkutan atau yang telah masa habis jabatannya. Mengingat anggaran dasar rumah tangga Persatuan Umat Islam, yang kedua bahwa Ketua Umum PWI memiliki hak dan wewenang untuk segera membuat surat keputusan tentang penunjukan pengangkatan kepala madrasah di lingkungan lembaga PWI. Memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kepala madrasah yang baru sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mestinya. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 25 November 10/10. Daftar lampiran surat keputusan nomor 04 KPTS /9 2023 lampiran 1 menunjukkan pengangkatan kepala. Nama Haji Ajudin SAG, tempat tanggal lahir Majalengka 20 April 1969, tempat tugas di PWI Genteng. Yang kedua, Hajah Iis Ernawati SAG, tempat tanggal lahir Majalengka 2 Oktober 1968, tempat tugas MTSN Jogja Banjaran. 3. Abdul Halim SPDI, tempat tanggal lahir Majalengka 15 Juli 1972, tugas MI PWI Terengganu. 4. Dr. Andes Emas, tempat kuliah di SPD Majalengka 20 Desember 1982, tempat tugas MA PWI Kepuh. 10. Dr. Andes Haji Arif Rahman MPD, tempat tanggal lahir Majalengka 19 April 1967, tempat tugas MTS PWI Majal. 11. Nurjaman SAG SPD, tempat tanggal lahir Majalengka 6 Januari 1972, tempat tugas MA PWI Majal. 12. Haji Mumu Ridwanullah SPD, Majalengka 18 Juni 1968, tempat tugas MTS PWI Gorogojo. 13. Dr. Anda Titi Budiarti, tempat tanggal lahir Majalengka 5 Juni 1968, tempat tugas MTS PWI Rajagaluh, ditetapkan di Majalengka pada tanggal 25 November 2023. Ketua Umum Haji Asep Jaki Mulyapno ditandatangani, Sekretaris Umum Amin Ridwan ditandatangani. Demikianlah surat keputusan ini. Mohon kepada Ketua Umum untuk melantik kepala yang disebut tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara calon kepala madrasah yang kali ini akan dilantik. Sebelum saudara-saudara saya lantik,
Terlebih dahulu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Dan apabila saudara-saudara setuju, maka untuk mengatakan bersedia. Pertama, bersediakah saudara-saudara mengemban tugas dan amanat sebagai kepala madrasah untuk menjalankan lembaga pendidikan PUI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab? Kedua, bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai kepala madrasah PUI masa bakti 2023-2027? Jika saudara-saudara bersedia, maka ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seraya memohon lindungan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini saya atas nama pengurus Daerah Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka melantik dan mensahkan saudara-saudara sebagai kepala madrasah di lingkungan Persatuan Umat Islam Kabupaten Majalengka masa bakti 2023-2027. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan amanah ini. Selamat Adanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk foto bersama. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabatnya, kepada keluarganya. Kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Pak Kabag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Syariah DPD PUI Kabupaten Majalengka, Pak Dr. Haji Heru Khairuddin, serta Ibu Ketua DPD Wanita PUI Kabupaten Majalengka sekantonan, yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Majalengka anu masih hanut saminggonnya Bu, Haji Lis Damayanti, yang memang terlahir dari rahim seorang guru. Jadi hari ini 25 November bertepatan dengan Hari Guru. Terima kasih atur nuhun Ibu atas kehadirannya. Ketua DPD Wanita PUI Ibu Heru tadi atur nuhun kasumpinganana. Saya ditemani reng-rengan hadir Pak Sekum, hadir Pak Ketua 1 DPD PUI, hadir juga kesepuhan PUI dari PC-PC yang kepala madrasahnya hari ini dilantik, serta keluarga besar dari bapak atau ibu yang hari ini dilantik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kaderisasi struktur, kaderisasi profesional, kaderisasi fungsional itu berjalan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan kader-kader selanjutnya. Itu baru pemimpin dikatakan baik. Apabila pemimpin tidak bisa melahirkan kader-kader selanjutnya, justru itu pemimpin yang kurang baik. Karena alamiah sunatullah tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap urusan itu diputarkan di antara manusia. Ya, jadi jangan ada di PUI terutama yang jadi pemimpin seumur hidup. Saya Ketua DPD berakhir tahun depan bulan April, Pak Sekretaris Dewan Syariah. Ya, dan kami harus sudah bisa melahirkan generasi terbaru untuk melanjutkan estafet organisasi ini. Jadi artinya pemimpin yang baik adalah melahirkan kader-kader terbaik yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah yang purna tugas. Diundang nggak Pak Amin, para kepala sekolah yang purna tugas? Ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah PLT yang purna tugas ataupun PLT yang sudah menjalankan roda organisasi di pendidikannya masing-masing sampai dengan hari ini. Dengan ucapan jazakallahu ahsana jaza, PUI tidak bisa memberikan apapun kepada Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah amal solih Bapak Ibu dalam memimpin lembaga PUI selama ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu akan menjadi pendamping terindah, itu akan menjadi pendamping tercantik nanti kita di yaumil akhir.
Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru dilantik, selamat atas mengemban amanah baru di lembaga-lembaga pendidikan Persatuan Umat Islam. Al-muhafadhu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pelihara apa yang sudah baik yang sudah dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Bapak Ibu, kita sekarang memimpin lembaga PUI yang didirikan oleh pendiri-pendiri terdahulu. Ada yang usianya rata-rata di atas 20, di atas 30 tahun. Kita ini sesungguhnya saat ini menjadi generasi penikmat, Bapak Ibu sekalian. Orang tua kita dulu, kasepuhan-kasepuhan kita dulu mewakafkan hartanya, tanahnya, dirinya, sehingga berwujud madrasah. Dengan mewujudnya madrasah PUI, kita menjadi wasilah ditugaskan pemerintah. Kalau yang PNS di situ, kita menjadi dengan berdirinya lembaga PUI oleh pemerintah, kita diberi gaji, oleh pemerintah diberi sertifikasi. Wasilahnya adalah adanya lembaga PUI yang didirikan oleh orang tua kita dulu. Oleh karenanya, jangan sampai kacang lupa pada kulitnya. Bapak Ibu saat ini dilantik menjadi kepala sekolah di lembaga PUI, Bapak Ibu juga harus turut serta menghidupi organisasi yang menjadi induk lembaga tersebut. Ulah sampai jangan kepala sekolah PUI tapi pohok kak cabang, pohok kak PD, pohok lupa untuk menghidupi jamiah PUI dengan majelis taklimnya. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu juga sebagai kader Persatuan Umat Islam yang harus mengembangkan umat Islam di situ. Bapak Ibu, PUI ini perlu terus dihidupkan karena saya yakin, bahwa jalan ini, thariqah ini, insya Allah akan sampai kita pada tujuan yang mulia. Apa tujuan yang mulia kita? Tujuan yang mulia ini bukan hanya mendapatkan jabatan duniawi. Tujuan yang mulia ini bukan hanya mendapatkan salary. Tujuan yang mulia ini bukan hanya mendapatkan materi. Tapi tujuan mulia ini tujuan yang selalu diikrarkan setiap saat kita. Tadi juga dibacakan, Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna. Bukankah itu tujuan mulia? Yang nyaris di ormas lain itu tidak diobrolkan, tidak diikrarkan, tidak diucapkan pada setiap saat dalam pertemuan ataupun dalam hal apa. Jadi saya meyakini bahwa persatuan umat Islam ini punya tujuan yang sangat mulia. Tujuannya Allah, bukan tujuan yang lain. Tujuannya bukan duniawi yang akan fana, tapi tujuannya extreme limit. Saya sering menyampaikan ini. Tujuannya sudah sangat luar biasa. Masa pada ormas yang punya tujuan mulia kita tidak sama-sama mendukung? Oleh karenanya saya mengajak kepada kepala sekolah yang baru itu agar turut serta menghirup PC yang dimana lembaga sekolah itu ada di kecamatan. Jadi ketua PCT tong sampai ayah anu mengadu KPD. Coba pada udah sekolah cuma merajun bang, itu bisa ngatur. PC sila hidup seorang lagi. Ya kalau begitu ya tidak salah juga kalau PC-nya mengeluh seperti itu. Tapi juga para ketua PC selain seperti itu dorong juga sekolah-sekolah PUI itu supaya apa? Supaya hidup.
bantu sekolah PU itu supaya hidup. Siarkan di masyarakat, bantu sekolah PUI supaya siarnya berkembang, kepercayaan masyarakatnya tinggi, sehingga animo masyarakat menyekolahkan kepada sekolah PUI pun akan tinggi. Yuk sama-sama. Saya nggak ingin dengar lagi tahun PSB tahun ini ayah sekolah PUI anu ngeluh muridnya kira. Sebetulnya nanti mungkin disampaikan kalau kata Pak Kabag TU Kemendag itu indikator keberhasilan sekolah teh gampang. Salah sahijina adalah masyarakat percaya tekadnya. Bentuk masyarakat percaya adalah mau menitipkan anaknya. Gampang indikatornya. Lamun kira-kira tong boroning masyarakat anu percaya, kepala sekolah nawe teu percaya diri pan cilaka tadi. Kepala sekolahnya tidak punya kepercayaan diri untuk memajukan sekolah. Oh, itu cilaka banget untuk memimpin sekolah di lembaga PU. Ya, jadi Bapak Ibu harus percaya. Bapak Ibu sudah ditandatangan IABI SK-nya. Berarti Bapak Ibu sudah punya legitimasi kebijakan di sekolah, dipasrahkan ke Bapak Ibu. Sok sekolah teh hikmah. Dan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kadang ada kepala sekolah tidak sadar bahwa dia kepala sekolah. Jadi legitimasi itu sudah Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu itu punya kekuatan tanda tangannya. Nanti Bu Is, Pak Haji Heru akan mempercayai Bapak Ibu. Nah, iya kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu harus pede jadi kepala sekolah dan harus punya motivasi untuk mengembangkan sekolah. Insya Allah Kemenag, Pak Kepala Kemenag, Pak Kabag TU-nya, Ibu Kasih, Enmadnya mendukung penuh insya Allah. Tapi juga kadang-kadang pemerintah teh di tetangga mah sok tojanya kebijakan nanti dengan sekolah-sekolah swasta teh. Hari giliran ngahonon di sekolah PUI, giliran aya P3K di Carokotan swasta. Anu ngadidik sekolah swasta. Dibuka P3K parindah sekolah itu. Mudah-mudahan Kemenag jangan gitu ya Pak. Ya Bu, jangan gitu. Nanti kalau ada buka P3K guru, kalau sudah sekolah swasta cicing kan di sekolah swasta dan kita yang sudah berinvestasi. Jadi akhirnya teh sok musab dada geus ada urang mah pabinihan di Salagedang itu sanes tempat duren mah di Sindangwangi, tapi tuh kurang Sindangwangi neangan bibit kadu ka Salagedang. Di Salagedang mah teu aya kadu, nu aya kadu di Sindangwangi ada Salagedang mah pabinihan. Sakola swasta mah pabinihan, lamun inget wae dilirik teh geus kitu piceun. Nah, jangan sampai seperti itu kebijakan pemerintah. Saya inginkan ke depan tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini sekarang alhamdulillah di Kemenag pah yang di KUA-nya ada P3K. Aya bunga, aya henteu, lamun mungkin tiba-tiba membuka P3K untuk guru. Cipta anu di madrasah-madrasah PU ini ngaliluan dan sudah punya bekal, sudah punya dedikasi, sudah punya pengalaman, lalu lulus parindah ke negeri kabayang. Gimana sekolah kita swasta? Jadi makanya disinilah dituntut sekolah-sekolah swasta seperti kita yang di bawah Persatuan Umat Islam untuk berinovasi dan bertransformasi. Bu, kalau mengelola lembaga pendidikan saat ini atau ke depan itu tidak bisa bertransformasi, maka siap-siap sekolah itu ditinggalkan. Lamun sekolah mikir dengan profit tina jualan buku, fotokopi diklat, jualan seragam, lamun mikir tina nu kitu geus tinggalkeun Bu. Tidak maju. Kita harus bertransformasi. Sekolah swasta kalau tidak bertransformasi ditinggalkan. Dan itu yang saya dimanapun saya gaul-gaul harus bertransformasi, harus berubah. Berubahnya dalam apa? Dalam manajemennya harus berubah, dalam tata kelolanya harus berubah, dalam kurikulumnya harus berubah. Ya, harus berubah. Kalau Mas Untung alhamdulillah teu aya sakola PUI yang terdengar buka upami ka Kemenag mah. Sakola PUI usum dibagi rapot duit tabungan budak leungit.
eta tidak bertransformasi seperti itu. Atau urusan seragam jadi mayat nante, eta sudah tidak bertransformasi. Berubah itu semua. Dan peluang itu sangat terbuka saat ini. Dan peluang itu mudah, dan kepercayaan masyarakat akan menjadi baik kalau kita bisa mengelola sekolah itu dengan baik. Akhirnya Bapak Ibu kepala sekolah yang baru, kuatkan kita, luruskan niat untuk berkhidmat di lembaga sekolah PUI. Bu, niatnya jangan bekerja. Pak, niatnya jangan bekerja. Niat di lembaga PUI, memimpin lembaga PUI itu adalah untuk berkhidmat. Kalau berkhidmat, kesananya nanti akan berkah. Tapi lalu niatnya digawe, bekerja, niatnya 7 sampai dengan jam 2, sabulan saya 24 jam, atau 40 jam, atau 30 jam, kesananya akan mendapatkan salary, ya walaupun salary itu sabaraha, dan di WC enak. Tapi kalau berkhidmat, kesananya akan ikhlas, dedikasinya akan kuat, kemudian akan pengabdiannya tulus, bisa kolaboratif. Itu kalau berkhidmat. Tapi lamun niat yang penting gawe berapa PNS, jadi kepala sekolah di PUI. Nah, tadi terus berapa ada aina PUI yang lain, kayak lamun pensiun ada nggak PUI lagi. Nah, itu tidak berkhidmat yang seperti itu. Jadi tadi saya sudah sampaikan, insya Allah organisasi yang Bapak Ibu ada saat ini tujuannya mulia, dan Bapak Ibu niatkan jadi kepala sekolah untuk berkhidmat di PUI. Kalau berkhidmat niatnya ujungnya adalah berkah. Kalau ujungnya adalah berkah, insya Allah mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu saja, sekali lagi ucapan selamat dan nitip Madrasah PUI kembangkan. Nih Bapak Ibu sekalian, sekarang sok mulai kepala sekolah baru dengan gebrakan penerimaan santri baru di ayeuna Bapak Ibu. Tongti di ayeuna malah di ayeuna geus beres PSBB untuk tahun ajaran depan. Ya, so madrasah itu hebat. Sekolah di madrasah itu luar biasa. Lamun sekolah di negeri madrasah mah biasa-biasa baik. Madrasah itu luar biasa. Jadi makanya Bapak Ibu harus bisa menunjukkan itu, dan saya tantang Pak Amin, tolong nanti dicatat no tahun kamari sabaraha santri barunya, siswa barunya, tahun depan sabaraha kepala madrasah. Lamun kira-kira kepala madrasah teh jumlah teh naik, puter rotasikeun Pak Amin kepala madrasah. Sudah anu ti Kertajati ka Mala Usman itu, anu ti Mala Usman ka Majalengka, sekolah-sekolah gawe. Sina muter. Ya, kita madrasahnya banyak. Pak Arif anu ti Maja nanti pindahkeun ka Kepuh misalnya. Anu ti Kepuh ngalih ka Maja misalnya. Ya, kita rotasi, kita budayakan di PUI untuk rotasi dan mutasi karena banyak madrasahnya. Ya, jadi kira-kira yang sudah tidak ini putar-putar baiklah. Saya challenge semuanya, jumlah santri, jumlah siswa barunya harus naik, harus bertambah, karena itu sebagai bukti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak hal yang telah berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada nambah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hanya sebagai Dewan Syariah saja ya, nanti sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama ada Bu Kasih Pendidikan Madrasah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua Umum DPD PUI Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajaran hadir di sini, Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris Umum, serta seluruh pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Pendidikan Madrasah, Ibu Dr. Haji Aris Damayanti M.Kim. Beliau
adalah seorang PUI juga. Jadi saya tidak ragu menyebutnya bahwa alhamdulillah di Kementerian Agama, kepala kantornya, kemudian saya sebagai Kasubag PU dan Kasih Pendidikan Madrasah itulah orang PUI. Yang saya hormati para kesepuhan, Bapak dan Ibu sekalian, Ketua DPD Wanita PUI, para Ketua Cabang, Bapak dan Ibu, Kepala Madrasah PUI yang baru dilantik beserta keluarga, Ananda semua, siswi dari Madrasah Aliyah Putri PUI Majalengka, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Saya sangat bersyukur dapat berdiri di sini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, merasa terhormat dan tersanjung karena saya berada di tengah-tengah para pejuang pendidikan Islam di Kabupaten Majalengka adalah tergantung kepada bapak-bapak yang hari ini dilantik, karena bapak-bapak menjadi bagian dari sebagian besar madrasah yang ada di Kabupaten Majalengka. Saya sangat berharap sesungguhnya madrasah PUI ini adalah madrasah yang unggul di Kabupaten Majalengka, lebih unggul dari madrasah-madrasah swasta yang ada di tetangga kabupaten kita, yang siswa barunya itu sudah cukup banyak, heterogen dari berbagai belahan kota kabupaten di Indonesia. Jadi kalau perguruan tinggi, indikator perguruan tinggi itu bertaraf internasional ketika mahasiswanya banyak dari luar negeri. 2023, 2 madrasah PUI masuk nominasi tingkat nasional, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama MI PUI Campaga. Beliau adalah finalis kompetisi sains madrasah untuk mata pelajaran matematik dan terbang ke Kendari dia di sana, berjuang bersama-sama dengan madrasah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Walaupun hasilnya belum masuk 3 besar, tapi bagi saya itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Yang kedua, Madrasah Aliyah Putri PUI Talaga tampil menjadi 30 besar nominator MyRes. Ya, dalam berbagai risetnya dia terkait dengan pengembangan teknologi di bidang biologi, ya. Dan dewan jurinya dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Kemudian juga juara-juara yang lainnya, ya, di tahun-tahun sebelumnya termasuk juara provinsi. Jadi menurut saya tidak ada alasan madrasah PUI untuk tidak maju. Itu yang menjadi titik poinnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum bahwa betul saya menyampaikan hal ini di Asromo ketika juga memberikan sambutan pada saat pelantikan pimpinan sekolah di lingkungan Asromo. Indikator sekolah maju itu sederhana, hanya 2. Menurut saya boleh setuju, boleh tidak. Yang pertama, indikator sekolah maju itu adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ditandai secara kualitatif siswanya banyak. Jadi kalau siswanya hanya 5, siswanya hanya 20 begitu. Kemudian kita mengikrarkan diri ke masyarakat bahwa ini adalah madrasah unggulan. Nonsen menurut saya, bullshit itu. Walaupun bisa saja kita berdalih bahwa yang penting kualitas bukan kuantitas. Kualitas dan kuantitas itu harus berbanding lurus. Kalaupun memang siswanya 5, tapi 5 itu adalah sebagai hasil dari penjaringan siswa baru, karena yang daftar adalah 1000, baru itu sekolah berkualitas. Tapi kalau 5 memang daftarnya itu hanya 5, bagaimana mungkin masyarakat akan percaya bahwa kita berkualitas? 20 karena memang yang daftar 20. Sudah yang daftar 20 itu dijemput lagi di rumah. Dia kualitasnya tidak lulus di berbagai sekolah negeri. Makanya saya ingat amanat dari Profesor Dr. Abu Muhammad ketika saya kuliah di UIN Bandung. Madrasah jangan menjadi tong sampah. Apa itu tong sampah? Keras juga beliau mengkritik madrasah. Masuk sampah, keluar sampah, katanya. Tong sampah itu kita masuk sampah, ya, membuang bekas makanan apa segala macam. Ketika tong sampah itu dikosongkan, yang keluar dari tong sampah itu kan tetap sampah juga. Artinya adalah ketika siswa itu masuk ke dalam madrasah, itu mungkin saja dari sisi berbagai hal belum berkualitas, tapi ketika keluar dari madrasah masih juga belum berkualitas.
masuk belum bisa baca Quran, masuk belum bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, masuk belum paham tentang fikih, sholatnya belum terampil, keluar masih seperti itu juga, maka itulah tipologi madrasah masuk sampah keluar sampah. Oleh karena itu sesungguhnya ketika ada yang siswa-siswinya ketika diinput itu dalam keadaan yang sangat rendah kualitasnya, tapi ketika keluar berprestasi, di sanalah sesungguhnya saya melihat itu adalah kelebihan dari madrasah. Makanya saya tidak tidak bergembira, tidak salut, tidak kagum saya terhadap guru-guru di madrasah favorit, di sekolah-sekolah favorit yang memasang passing grade dalam seleksi siswa barunya. Mereka sudah cerdas kok. Ketika kemudian tidak ada guru, mereka bisa belajar sendiri, betul nggak? Hasil ujian akhirnya 9,0, nggak heran. Yang heran adalah siswa-siswa madrasah. Kualitas begitu masuk kurang begitu bagus, tapi keluar luar biasa. Maka yang terhebat tiada lain menurut saya adalah bukan guru sekolah, tetapi guru madrasah. Ya, apalagi sekarang hari guru, ya. Jadi selamat kepada guru-guru madrasah. Ada 3 hal sedikit menurut saya yang bisa kita jadikan sebagai sebuah perenungan. Yang pertama, bahwa syarat madrasah itu maju, ya, itu tiada lain adalah keikhlasan daripada guru-guru dalam mengelola madrasah. Keikhlasan ini menjadi modal dasar di PUI, Bapak dan Ibu. Dulu ketika saya kuliah S1 tidak ada yang namanya mata kuliah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan itu masuk di kurikulum perguruan tinggi ilmu keguruan itu dari mulai tahun berapa ya? 2005 sinilah baru ada pembiayaan pendidikan. Kenapa? Karena para konseptor pendidikan menganggap bahwa pendidikan tidak mungkin maju tanpa didukung oleh dana yang memadai. Itu jelas. Ya, segala aspek itu hal yang cukup penting. Apakah pembiayaan pendidikan di lingkungan madrasah PUI itu lemah? Menurut saya justru pembiayaan pendidikan di madrasah PUI itu ada pada giroh guru-guru PUI ketika dia berkhidmah di lembaga pendidikan PUI, dan itu yang tidak bisa diukur dengan kacamata teori pembiayaan pendidikan. Di beberapa sekolah unggulan, guru itu kalau gajinya tidak UMR, maka dia tidak jalan membimbing anak itu. Tapi di madrasah PUI dengan honor yang mungkin hanya 300.000 sebulan, ya, mereka tetap kuat, ya, mereka tetap berkomitmen untuk menjadi seorang tenaga pendidik profesional. Oleh karenanya modal dasar dari pembiayaan pendidikan di madrasah PUI menurut saya adalah keikhlasan, dan keikhlasan itu unlimited nilainya kalau diukur secara material. Ini yang harus dipertahankan di lingkungan madrasah PUI. Yang kedua, modal dasar ketika madrasah ini ingin maju adalah inovasi. Tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan tanpa melakukan inovasi yang memadai, madrasah itu bisa berubah, ya, dari sebelumnya. Jadi ada beberapa madrasah atau lembaga pendidikan yang menantang kepada masyarakat, dijamin kalau masuk lembaga ini maka keluar dari lembaga ini mau pilih melanjutkan sekolah kemana, ke Turki, ke Tunis, ke Jerman, ke Inggris, ke Amerika. Bapak-bapak di madrasah PUI sudah ada yang berani begitu enggak? Ya. Coba didesain kurikulumnya, ya, dikolaborasi antara berpikir out of the box dengan the thinking in the box begitu, karena kita ini adalah madrasah reguler, ya. Ketika orang mengatakan bahwa Bapak dan Ibu kalau masuk madrasah kami silakan pilih anak Bapak dan Ibu mau masuk ITB, mau masuk UIN, mau masuk IPB, mau masuk UGM, garansinya uang kembali kalau tidak lulus sesuai dengan harapan orang tua. Berani nggak kita menggaransikan kepada calon peserta didik seperti itu? Menurut saya harus, ya, dan insya Allah
daya dukung ya dari Kementerian Agama terhadap Madrasah PW itu luar biasa. Apalagi nanti Bu Haji Awis dikasih Penmen, saya yakin memiliki will yang sangat kuat untuk memajukan Madrasah PW. 25 lembaga tahun ini dapat BKBA, bantuan konfirmasi dan bantuan afirmasi. Dari 25 itu, 20 diantaranya diberikan kepada Madrasah PW. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ya, modal dasar madrasah maju itu adalah yang pertama adalah wal ikhlasu mabdauna, yang kedua adalah wal islahu sabiluna, dan yang ketiga adalah al mahabbatu ya syiarna, ya. Kemudian islah, kemudian yang ketiga itu al ikhlas, ya. Jadi yang ketiga adalah mahabbah, kecintaan. Saya ingat dongeng dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Prof. Tafsir bertanya kepada mahasiswanya, saudara-saudara, saya ingin bertanya, katanya, apa syarat utama menjadi seorang guru menurut Rasulullah? Tidak ada mahasiswa yang berani menjawab pada saat itu. Profesor Tafsir mengatakan syarat utama seorang guru adalah cinta terhadap peserta didik. Saya protes angkat tangan, Prof, mana dalilnya bahwa syarat seorang guru itu adalah cinta terhadap peserta didik? Apa argumentasi logisnya? Dia katakan bahwa kalau guru cinta terhadap peserta didik, tidak mungkin dia tidak mengajar tanpa persiapan. Tidak mungkin dia mengabaikan kemampuan peserta didik. Tidak mungkin dia tidak memperhatikan kebutuhan peserta didik. Apapun kalau rasa cinta itu, maka akan diperjuangkan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin bahwa peran kepala madrasah adalah peran yang sangat strategis dalam sebuah lembaga pendidikan. Madrasah tanpa ada kepala, tanpa ada manajer yang memiliki berbagai kompetensi, tidak mungkin madrasah itu bisa maju. Makanya amanat hari ini oleh DPD PW sudah dibebankan kepada bapak-bapak dan ibu yang dilantik. Selamat berjuang, selamat berkhidmah di lembaga PW. Kata kunci dari kemajuan madrasah di lingkungan PW hanya 3. Yang pertama adalah al-ikhlasu mabdauna, yang kedua adalah al-islahu sabiluna, dan yang ketiga adalah al-mahabbatu syiaruna. Dan itu adalah bagian dari ideologi kita di organisasi Persatuan Umat Islam. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya mohon sekali lagi kepada Ibu Haji Haris yang mewakili kepala kantor untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanubariku
Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq waladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua dan reng-rengan pengurus DPD PUI Kabupaten Majalengka, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, takut salah. Dewan Syariah DPD Wanita PUI Kabupaten Majalengka, ketua dan pengurusnya, Bapak Ibu yang barusan dilantik beserta keluarga, seluruh tamu undangan, dan siswi MA Putri PUI Majalengka yang saya cintai, saya banggakan. Kalau Pak Haji Asep Jaki dengan Pak Dr. Heru sudah bicara, selesai. Saya nggak kebagian apa-apa. Saya paling rugi kalau disuruh bicara setelah mereka, setelah Pak Dr. Heru, setelah Pak Haji Asep. Karena mereka memang pakar pendidikan, tahu segala hal tentang pendidikan dari A sampai Z-nya. Saya harus ngomong apa lagi, selesai kalau mereka berdua sudah bicara. Tapi karena memang saya harus bicara di sini, maka saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, barangkali saya dengan Pak Dr. Heru nampaknya kita sama-sama belum tidur ya. Kita sama-sama belum tidur karena semalam masing-masing kita punya agenda kegiatan. Saya menghadiri tasyakur malam tasyakur Hari Guru Nasional di GBK sampai di rumah tadi jam 4:30 pagi, dan harus bersiap menghadiri upacara Hari Guru di GGM, dari GGM lanjut ke sini. Pak Dr. Heru juga sama, beliau ada acara dan nampaknya jadwalnya tadi beriringan nyampe di rumahnya, jadi kita berdua sama-sama belum tidur. Mudah-mudahan bicaranya tidak ngaco. Berada di lingkungan teman-teman yang semuanya PUI ini mengingatkan saya pada almarhum bapak saya. Saya rasa beliau akan bangga dan senang saya berada di antara bapak ibu semuanya. Saya menyesal saya tidak banyak berbicara dengan beliau, menanyakan bagaimana kiprah beliau di masa muda. Saya hanya pernah tahu bahwa bapak saya yang orang suka menyebutnya Pak Ustadz Akib Damadhuri dari Burjo Wetan itu pernah jadi salah satu pengurus PUI pusat katanya. Berarti di saat pengurus PUI pusatnya berkantor di Majalengka mungkin ya. Entah itu di tahun berapa, saya kurang paham. Hanya beliau pernah menjadi pengurus, bahkan katanya di posisi sekretaris. Dan ibu saya dulu dikenal sebagai mayoret katanya. Memang dulu wanita PUI punya tim, ya, drum band ya. Ibu saya katanya dulu mayoretnya gitu. Dan di antara 3 orang putra putrinya barangkali hanya kakak saya yang berkiprahnya di MDPUI. Kakak saya pernah jadi kepala MDPUI. Dari SMA juga tidak ke IAIN, memilih ke IKIP jurusan kimia. Beliau mengatakan kepada saya dan kepada orang-orang yang mempertanyakan kenapa tidak ke Alia, kenapa tidak ke IAIN, beliau mengatakan harus ada orang yang pintar di bidang kimia, harus ada orang Islam yang pintar di bidang fisika. Tidak mesti semuanya pintar di dakwah, tidak dakwah yang secara lisan, tidak mesti semuanya masuk ke pendidikan agama Islam. Beliau mengatakan begitu, jadi sangat open-minded. Hanya yaitu saya seperti agak kehilangan jejak. Tetapi alhamdulillah Pak Dr. Haji Karna di tahun berapa itu benar PUI bukan, atau NU atau Muhammadiyah atau apa, nanti dengan seiring waktu berjalan itu pasti akan terjawab.
Jadi itu sedikit saya kilas balik tentang siapa, karena tadi sempat disinggung oleh Pak Dr. Heru tentang Bukasi Penmat ini sebenarnya orang PUI juga, kata beliau. Saya berdiri di sini terutama ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang tadi dilantik. Benar kata Pak Dr. Heru bahwa madrasah itu 90 sekian persen adalah madrasah yang dikelola oleh masyarakat, alias madrasah yang swasta bukan negeri. Dan di Majalengka saya kemarin menelaah, saya belum menghitung Pak Haji, saya belum menghitung berapa jumlah potensi madrasah PUI di Majalengka, saya belum ngecek datanya. Tetapi saya baru ngecek para ketua-ketua KKMI. Kalau ketua KKMA itu dipegangnya oleh Kepala MAN. Ketua KKMI yang satu MI PUI mana, yang satu MI PUI mana. Hanya 2 dari 8 KKMI, hanya 2 yang dipegang oleh Kepala MIN. Selebihnya kebanyakan Kepala MI PUI. Oh, berarti memang di sini PUI-PUI-nya tampil, kepala-kepala madrasah PUI-nya tampil. Dan saya sangat berharap tampilnya itu benar-benar menunjukkan kualitas yang baik, seperti tadi kata Pak Jeru, kuantitas dan kualitas itu harus beriring. Banyak hal yang kita anggap sulit dan mustahil kalau diawali, kalau dimulai itu menjadi tidak mustahil lagi. Saya hanya ingin berpesan barangkali kepada Bapak Ibu yang tadi dilantik, juga yang lain yang semuanya hadir di sini, karena di sini tokoh-tokoh pendidikan semuanya. Madrasah swasta itu punya keleluasaan yang jauh lebih besar daripada madrasah negeri. Madrasah negeri itu sangat terikat dengan banyak regulasi, sementara kepada madrasah swasta sering diberikan apologi, sering diberikan permakluman. Jadi boleh, ya udahlah nggak apa-apa, boleh begini, boleh begitu. Hanya memang madrasah itu saat ini terkendala dengan yang namanya simpatika. Saya ingin belajar sebenarnya, kalau ada di antara Bapak Ibu dari madrasah PUI mau studi banding, yuk kita studi banding. Saya ingin belajar sungguh-sungguh bagaimana Mandua Kota Malang itu ngakalin simpatikanya sehingga mereka bisa melakukan kurikulum dengan yang merdeka semerdeka-merdekanya, tapi simpatikanya aman. Lalu bagaimana madrasah-madrasah yang sudah menerapkan sistem SKS bisa aman di simpatikanya? Di Mandua Malang itu siswa diseleksi sudah langsung dipilih, ini yang akan digiring ke KSM Matematika, ini yang akan digiring ke KSM Kimia, ini ke Biologi, dan mereka selama 1 semester pertama diempek kimia wae belajarnya, fisika wae belajarnya. Meskipun memang ya nggak baik juga, kan mereka tetap harus belajar yang lainnya juga, jangan hanya itu. Mungkin kita akan variasikan. Di sini saya sedang berbicara tentang pentingnya diversifikasi madrasah. Bapak Ibu jangan dulu berpikir kita mah susah, nggak mungkin sampai ke sana. Ketika saya bilang saya ingin di Majalengka ada madrasah bilingual, karena saya pikir bahasa itu penting untuk menembus semua sektor. Jangan dulu berpikir itu mustahil. Karena kalau ingin membentuk madrasah bilingual, kurikulumnya sama seperti madrasah umum, hanya bahasa pengantar di kelas menggunakan bahasa Arab dengan bahasa Inggris misalnya, 2 bahasa. Bagaimana bisa kalau gurunya tidak bisa? Maka mulai. Saya pernah merintis 53 Majalengka, hanya keburu pindah dan tidak jalan. Pernah merintis begini, guru-gurunya diajarin sisihkan 1 jam dalam seminggu untuk belajar bahasa Inggris, dilatih oleh guru bahasa Inggris. Sisihkan 1 jam dalam seminggu untuk belajar bahasa Arab, dilatih oleh guru bahasa Arab.
Dan itu hanya belajar tentang conversation sederhana, tentang pembicaraan sederhana. Dan guru-guru itu antusias. Yuk kita sepakati misalkan setiap hari Jumat mulai jam 1 sampai jam 2 belajar bahasa Arab. Itu kita atur pembelajarannya bagaimana agar siswa juga tidak terabaikan tetapi guru juga bisa belajar. Atau ambil jamnya di sore hari misalnya. Guru-guru senang ketika oleh guru bahasa Inggris diajarin bahasa Inggris yang simpel-simpel, yang sederhana lalu diminta mempraktekkan, mereka semangat. Pun ketika dilatih oleh guru bahasa Arab tentang percakapan sederhana bahasa Arab, mereka ternyata semangat, senang meskipun sambil bercanda, sambil santai, tapi mereka semangat. Kalau misalnya itu bisa dilakukan selama 1 semester saja, 1 semester itu setiap minggu 1 jam gurunya dilatih oleh sesama guru untuk conversation sederhana bahasa Inggris, conversation sederhana bahasa Arab selama 1 semester. Kenapa tidak semester berikutnya kita coba buka di kelas awal 1 kelas saja, enggak usah semua kelas. Jadikan itu sebagai kelas unggulan misalnya. Kita pilih siswa-siswa unggul ketika menyeleksi siswa baru. Jadikan sebagai kelas unggulan, lalu bikin sebagai kelas bilingual. Gurunya mengajarnya campur-campur. Gak apa-apa ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia gak apa-apa, tapi bilingualnya kekenging Sunda sama Indonesia. Bilingualnya mah tetap Inggris dan Arab misalnya. Tahap awal mah gak apa-apa campur dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lama-lama terbiasa. Bahasa pengantar yang digunakan oleh gurunya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu misal salah satu contoh kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin punya keunggulan di madrasahnya. Jadi kalau 1 semester diajarin masa iya sih nggak bisa, 1 kelas saja dulu yang unggulan yang kita sebut bilingual. Dan kita bisa klaim madrasah kita adalah madrasah bilingual meskipun baru 1 kelas di 1 jenjang. Kita bisa pasang di spanduk besar-besar madrasah MI, PUI mana sebagai madrasah bilingual. Itu bisa klaim seperti itu. Atau Bapak Ibu ingin klaim madrasahnya sebagai madrasah digital. Ada peralatan panel touchscreen yang kita ngajarnya itu langsung touchscreen di layar, di papan gitu, touchscreen. Dan itu kita modelnya tinggal panel touchscreen itu dan laptop dan wifi tentunya. Bapak Ibu ngajar bisa sambil langsung buka Google, sambil langsung scroll buka Google. Artinya download materi ajarnya itu bisa langsung dengan googling, apakah video-video pembelajaran, apa PowerPoint pembelajaran, bisa langsung dengan googling. Bahkan Bapak Ibu bisa menghadirkan pengajar dari madrasah lain yang lebih hebat gitu. Ngajar di kelasnya Bapak Ibu melalui sistem digital seperti itu. Jadikan saja 1 kelas menggunakan peralatan digital, kita bisa klaim madrasah kita sebagai madrasah digital. Ini hanya contoh-contoh sederhana. Lalu madrasah apa lagi? Madrasah yang unggul di bidang olahraga boleh, madrasah yang unggul di bidang keterampilan boleh, madrasah yang unggul di bidang akademik boleh. Apa nih yang kira-kira modal di kita? Maka lakukan dulu analisis SWOT. Kekuatan kita apa, kelemahan apa, tantangannya apa, itu semuanya dianalisis dulu sehingga kita bisa menentukan kita ingin membidik sisi mana nih sebagai keunggulan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin punya keunggulan dan merasa saya ingin di bidang ini, mangga saya terbuka lebar untuk membantu Bapak Ibu mencari cara-caranya, langkah-langkahnya ke arah sana. Yuk kita bareng-bareng untuk mewujudkan itu dari mana dulu mulainya. Kalau perlu mungkin saya ajak Bapak Ibu, kalau gitu kita coba studi banding dulu kemana yang sudah seperti itu. Saya sangat membuka diri di antara Bapak Ibu jika memang ingin punya keunggulan. Karena zaman sekarang kalau kita tidak punya nilai jual agak susah memang bersaing. Kita tetap harus punya nilai lebih, punya nilai jual ke masyarakat yang kita bisa klaim madrasah kita sebagai madrasah apa, keunggulannya itu. Dari situ dulu nanti kita akan terus mempush, mendorong prestasi siswa-siswi kita. Jadi nggak terasa, tadinya nggak akan banyak bicara ya.
jadi kemana-mana. Mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk mengajari Bapak Ibu semuanya. Saking semangatnya ingin berbagi dengan teman-teman semuanya, saya tidak punya ilmu yang mumpuni, hanya punya sedikit pengalaman di madrasah. 29 tahun saya di madrasah, 20 tahun menjadi guru, 9 tahun menjadi kepala madrasah. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menemani Bapak Ibu mengelola madrasah. Itu barangkali ini kalau kurang tidur jadi makin lama makin ngelantur nanti bicaranya. Terima kasih banyak saya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan amanah dengan baik dan tunjukkan bahwa pengurus tidak salah memilih Bapak Ibu sebagai kepala madrasah. Buktikan bahwa di tangan Bapak Ibu madrasahnya menjadi lebih baik, lebih maju lagi. Itu saja barangkali kita semuanya berharap agar daya saing dan prestasi madrasah terus meningkat, terutama madrasah PUI. Daya saing baik di dunia kerja maupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke sekolah berikutnya, karena daya saing itu kalau di jenjang aliyah itu ya dua, keterserapan di dunia kerja sama keterserapan di perguruan tinggi kalau di tingkat aliyah daya saingnya. Maka untuk jenjang-jenjang bawahnya juga kurang lebih seperti itu kalau yang dimaksud dengan daya saing. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika saya banyak melakukan kesalahan dalam berbicara. Sekali lagi itu karena kurangnya pengalaman saya dan sekali lagi tadi kehabisan kata oleh Pak Haji Asif Zaki dan Pak Dr. Heru. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiyina wa tuhina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan nadimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim ma'azim sultan. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau penguasa yang memiliki kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan, Engkau ambil kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan bagi siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan bagi siapa yang Engkau kehendaki. Ada di tangan-Mu ya Allah semua kebaikan. Oleh karena itu ya Allah, ya Tuhan kami sebagai PUI yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang telah melatih sekolah-sekolah, berikanlah kekuatan agar menjadi sekolah unggulan. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami, guru-guru kami, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak hilang dalam mengajar apapun kehidupan sehari-hari, sehingga kami berhak untuk melaksanakan perbaikan ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami ya Allah. Bagaimana apabila Engkau tidak mengampuni ya Allah, sedangkan tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau. Bagaimana apabila Engkau tidak mengampuni ya Allah, sedangkan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Engkau. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu, bila kami kekuatan, bila kami kebaikan dalam masalah urusan agama ya Allah, karena agama adalah merupakan suatu solusi dalam berbagai lini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami kebaikan dalam masalah urusan dunia ya Allah, karena dunia adalah merupakan kehidupan kami sehari-hari.
dan berikanlah kami kebahagiaan dalam masalah urusan akhirat ya Allah, karena akhirat adalah tempat kembali kami. Rabbana do'na anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.